Halo semuanya, selamat hari Minggu. Hari Minggu ini kita di Parepare menikmati suasana. Terik banget, panas ya. Di Monumen Cinta Jati. Ya, tadi malam kita nonton debat dan seperti yang kita pikirkan, hampir semua teman-teman di lokasi nobar ya, kan ada yang bikin nobar debat calon wali kota tuh, semuanya sepakat debatnya kurang perdebatan. Namanya aja debat, tapi nggak ada perdebatan di dalamnya. Ada sih tipis-tipis banget, dikit. Aduh ya Tuhan. Padahal sebenarnya banyak masyarakat yang menunggu calon itu istilahnya ya mengorek-ngorek program calon lainnya. Karena kan kalau di media sosial itu banyak banget ya yang saling korek-korek. Wah, ini programnya tidak mungkin, ini programnya gini lah. Tapi cuma di medsos, kenapa nggak di debat gitu loh. Nah, itu baru seru. Kita lewat di depan Mapolres Parepare. Ini ada yang baru buka nih, langsung rame nih. Tempat suki-suki. Ini juga ramai juga. Ace sempat ditutup kemarin ya, sekarang buka lagi. Nah, sepertilah suasana di Parepare teman-teman. Ini jam berapa nih? Agak siang ya. Meski hari Minggu, tapi terlihat masih padat di sekitaran sini. Kita sekarang mau belok ke Pasar Lakesi. Kenapa kita lewat sini? Kita mau lihat perkembangan dari buaya yang ada di belakang Pasar Lakesi. Pasar Lakesi nih. Itu Pasar Lakesi teman. Kita lewat belakang sini. Pagi. Halo. Pasar Lakesi siang-siang ini masih rame ya, penjual sayuran.
buah-buahan seperti pisang masih banyak. Nah, disitulah tempat buaya, tapi sepertinya nggak ada buaya yang muncul. Yang ada malah sampah yang full tangki. Nih. Apa kabar ya jebakan buayanya? Nggak ada, kayaknya nggak ada muncul-muncul buayanya. Oke, kita fokus dulu ya di jalan ya. Halo semuanya, selamat sore. Nah, kalau tadi kita buka petualangan kita dengan berkeliling di kota Parepare, selanjutnya hari ini saya mengajak kalian ke Kabupaten Sidendren Rapang, atau lebih kerennya disebut Sidrap. Kebetulan saya lewat sini nih. Di jalur 2, jalur ini tembusan menuju SKPD atau kantor bupati dan gabungan kantor dinas. Jadi lewat sini nih. Jalannya memang sedikit membagongkan ya. Nih. Aduh. Ini harusnya diperbaiki nih jalanan sini nih. Soalnya ini jalur menuju destinasi juga. Ada beberapa destinasi wisata yang ada di wilayah sini yang seharusnya jalannya diperbaiki nih. Misalnya jalan ke tempat wisata apa tuh namanya, Pacuan Kuda, yang ada cek damnya itu loh. Kan toh sudah masuk kategori tempat wisata. Seperti Resapa Leko juga, tempat kuliner sambil wisata tuh. Anginnya lumayan kencang di Sidrap teman-teman. Atau motorku yang terlalu kencang kali ya. Rencananya kita ke Sidrap ini dalam rangka lihat persiapan debat ya, karena malam ini rencananya ada debat calon bupati. Baik teman-teman, sekarang kita sudah melewati kantor bupati dan SKPD. Ini banyak banget nih poster calon di sini. Sulsel menang. Kita ke warung kopi aja dulu ya, sambil nunggu waktu apa tuh debatnya, karena kita juga baru minta ID card supaya bisa masuk, karena nggak boleh sembarangan masuk sih di lokasi debat. Karena jumlah tamunya dibatasi, jadi ya kita harus punya ID card dulu. Ini banyak polisi, ini mau kemana ini polisi ini? Ini pemandangan persawahan habis panen ya guys. Jadi kelihatan gitulah ya kalau habis panen.
baik, saat ini saya berada di lokasi pelaksanaan debat publik pertama untuk Pilkada Kabupaten Sidenten Terapang, Sidrap ya. Jadi saat ini kita berada di pintu masuk. Jadi ada pemeriksaan undangan dari pihak kepolisian dan Dishub. Ya baik, saat ini kita sudah berada di lokasi debat dan beberapa calon sudah mulai tiba di lokasi debat ini. Paslon nomor 2 sudah tiba. Nah, sementara di dalam sudah ada paslon nomor 1. Sementara masih menunggu paslon dari nomor urut 3. Oke, sementara kita lihat suasana di dalam gedung ya teman-teman, tempat lokasi debat. Dan seperti yang kita ketahui ada 3 pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sidrap. Kami mohon kita berharap dapat dipahami dan dilakukan dipatuhi bersama. Selanjutnya, hadirin sekalian, kami akan memperkenalkan ketiga pasangan calon yang akan satu persatu. Yang transparan, akuntabel, dan inovatif. Yang ketujuh, mengembangkan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Untuk mewujudkan visi misi, kami punya 14 program unggulan. Perjalanan saya kampanye di beberapa daerah, termasuk saya kunjungi BT Nalawa. Ada pasien sudah sakit jiwa 3 tahun tidak bisa berobat gara-gara tidak ada BPJS-nya. Maka dari itu kami akan memprogramkan dari nomor urut 2, waktu Anda 60 detik untuk menanggapi dimulai saat Anda berbicara. Boleh silakan dicek sekali lagi. Silakan. Terima kasih Ibu Moderator. Saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Sahar, itu baik, tapi menurut saya satu yang kurang, perlu dibuka akses. Buka akses, dimudahkan akses. Apakah melalui... Jelas, waktu Anda untuk menjawab 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jika kami pelaksanaan calon menjadi bupati dan wakil bupati untuk mendorong ekonomi pedesaan, yang pertama terkait dengan wisata desa, agrowisata. Kemudian kita punya program pemwilayahan komunitas bahwa setiap desa punya iklim geografi yang berbeda-beda. Maka kedepannya kita akan membangun desa itu sesuai dengan geografinya. Kemudian kita akan memberikan bantuan pertanian bibit sesuai dengan apa yang ingin kita kembangkan di sana. Misalnya di daerah Dua Pitue, karena di sana adalah penghasil buah, maka kita akan bantu dia dengan buah durian, kemudian buah pala, ya, karena memang iklimnya cocok untuk itu. Maka daerah Dua Pitue kita ingin membuat dia menjadi desa wisata agrobisnis, ya, agrobisnis. Kemudian misalnya daerah Pancawata, karena daerahnya kering. Publik pertama, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidenten Terapang tahun 2000. toko ada, toko masyarakat, toko semuanya
menjaga supaya anggaran itu betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat. Anggaran tidak boleh disembunyi-sembunyikan, karena itu hak masyarakat untuk melihat dan merasakan dan menikmati manfaatnya. Nah, untuk itu apalagi semacam pelatihan-pelatihan dan pengembangan serta melakukan memperbaiki infrastruktur yang ada sehingga para petani selanjutnya itu bisa berbuka pemikirannya untuk menjadi petani muda. Masih ada waktu? Terima kasih. Jadi terkait persoalan tenaga kerja, jadi berdasarkan PDMD, jadi rata-rata prospek usaha yang paling dominan adalah pertanian, kemudian disusul oleh sektor jasa, kemudian perdagangan, dan tentunya kami bagaimana meningkatkan kualitas infrastruktur dan SDM dan SDA. Baik, waktu habis. Cukup. Cukup, dokter. Terima kasih banyak. Cukup. Kami sudah berikan kesempatan. Dan selanjutnya, pertanyaan berikutnya akan kita berikan kepada calon dokter. Pejabat mengambil undian Supema. Untuk pertanyaan bagi nomor 2. Oke teman-teman netizen, dari arena debat di Kabupaten Sidrap udah selesai. Ya bisa dibilang sih debat di Sidrap lumayan menarik ya dibanding di Parepare kemarin. Kenapa? Karena ya ada, meskipun datar-datar aja sih, tapi setidaknya ada upaya lah untuk mempertanyakan program dan kemudian menjelaskan lebih rinci jawaban dari paslon lain. Nah, itu adalah jadi resikonya kita pulang terlalu malam adalah lalu lintas tengah malam itu dikuasai sama truk-truk dan bus besar kayak ini nih. Nah, biasanya kan kita pulangnya itu lebih cepat karena menghindari itu. Tapi tadi kita tidak bisa pulang lebih cepat karena memang debatnya baru selesai, baru kita pulang. Nah, inilah situasi di jalan raya. Kadang sepi, kadang tiba-tiba banyak truk, banyak bus. Sebenarnya kita juga lagi ngetes ya kamera ini di malam hari bagaimana. Ternyata jauh lebih terang dibanding kalau kita pakai GoPro yang kemarin Hero 8. Pakai DJ ini ya lumayan ya. Dia lebih peka sama lampu, jadi membantu menerangi lah. Ini kira-kira warkop jam segini masih ada yang buka nggak ya? Kita masih mau minum kopi sebenarnya. Ngapain jarak jauh terus ini bapak ini?
Nah, di depan biasanya kita sudah tiba di mana nih? Di Kodim 1405, Malus Stasi. Biasanya di sini ada pengerjaan jalan ya. Tapi sepertinya sudah tidak ada. Lagi istirahat mungkin ya. Baik teman-teman, kita fokus dulu. Apalagi kita udah tiba di Parepare, jadi kita santai-santai aja dulu. Oh, bukan mobil besar. Kadang kita nggak sadar kalau ternyata mobilnya besar dan panjang. Nah, kalau nggak sadar itu panjang, biasanya ngebanting sebelum waktunya, bisa kecelakaan kita. Makanya fokus di jalan. Kita sudah tiba di SPBU. Ini nasi goreng Tagana. Belum ngantuk gua. Sepertinya sudah nggak ada warkop ya buka jam segini. Karena kita pengen banget minum kopi sebelum pulang. Ada sih yang buka jam segini mungkin ya, 588. Atau kita coba aja ya ke 588. Hehehe. Jangan nyalip-nyalip lah di tikungan. Oke guys, kita mampir di ATM. Ngambil duit buat beli kopi. ATM mana nih? Nah, sini depan. Oke, sampai jumpa nanti. Ntar kalian lihat apa namanya, pin gua lagi. Astagfirullah. Alhamdulillah tiba juga di Parepare. Ini betul-betul melelahkan teman-teman perjalanan kita hari ini. Dari Sidrap ini helmnya ngapain helmnya? Susah banget lepasnya. Kenapa muka gue di sini? Kebalik kali ya? Oh. Udah ya. sharpest tool in the shed. They always want to leave us in the red. Always want to be the general, never learn to get the people's love. We keep moving with them over. We'll be chanting party slogans. We are mighty, so they join us with each other. Jump, jump, jump.
They never look me straight through the eye. They always scared of what I will see. On the corner, they wanna wear dishonor. Eat up every bit of humble pie. Turn around, duplicate every style.